Siang hari ini mau klarifikasi persoalan atau tentang kadis PNS Malusi polisikan antar. Kira-kira seperti apa Pak Kadis mau klarifikasi tentang persoalan atau Pak Kadis merasa dirugikan dari pemberitahuan seperti apa? Pak Kadis mau jelaskan ke masyarakat. Ya, terima kasih. Hari ini saya mau klarifikasi atas berita online yang disampaikan oleh pemerintah Desa Malusi melalui kuasa hukum Saudara John Patmolin SH di tanggal 9 April tahun 1923 jam 19 pukul 30. Yang pertama, terkait pertemuan atau mediasi di hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 jam 11 pagi, justru karena ada terjadi pencurian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Malusi di lokasi Teluk Desa Tutu Kembong. Justru pencurian itu, maka kami dari Desa Tutu Kembong, di kala itu saya sebagai mantan Kadis Tutu Kembong, saya minta kepada camat undang dari pihak Malusi, yaitu Pendes, BPD, tua-tua adat, untuk kita duduk dan bicara bersama terkait perbuatan dari anak-anak yang melakukan pencurian keripang di malam hari. Nah, dalam mediasi itu ada salah satu orang tua, yaitu tua Melah, orang tua yaitu Melah dari Malusi, yaitu Bapak Daud Danderwalu. Beliau katakan, om-om, bapak-bapak, ipar-ipar, adik kakak, susah ada hubungan baik lagi di antara katong dua desa, sehingga bapak dong bisa bawa katong sampai di kantor camat. Itu dia punya bahasa pertama. Bahasa kedua, dia mengatakan dia berdiri sambil berdiri dan mengabaikan sehelai kertas. Sehelai kertas itu adalah kopian sebuah peta yang telah dilegalisir atau biasa disebut KAR, yang telah dilegalisir sambil menunjuk-menunjuk. Nah, saat itu saya juga keluarkan sebuah KAR di tahun 1920, itu KAR-nya tanpa dilegalisir, KAR asli. Justru karena ada dua perbedaan KAR ini, maka langkah yang diambil oleh camat itu artinya kita mencari jalan damai antara dua desa. Sehingga di kala itu saya sebagai kepala desa menyadari bahwa kita ini tidak terlepas dari ruang dan lola. Akhirnya saya ambil baik kain dua, satu untuk Bapak Daud Danderwalu dan satu untuk Bapak Gerson Singeri. Sedangkan kain tenun satu kami kasih ke pemerintah desa sebagai ungkapan orang saudara duang lola, karena saya sebagai duang bagi Bapak Daud dan Bapak Gerson. Nah, mediasi itulah kita sudah selesaikan media persoalan itu, yang ditangkap juga dipulangkan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh saudara John Patmolin, kami pertanyakan, yang dikatakan KAR bodong itu yang mana? KAR yang dipegang oleh Bapak Daud yang telah dilegalisir, atau KAR yang dipegang oleh saya sebagai kepala desa? Itu pertama. Yang kedua, terkait pernyataan saudara John Patmolin, kuasa menyebut dia sebagai kuasa hukum, yakni bagaimana ya? Saya mau katakan gimana? Ulang, terkait pernyataan saudara John Patmolin selaku kuasa hukum bahwa strategi yang diskenariokan oleh saya untuk menguasai Batrufuk milik Desa Malusi atau dikuasai oleh Desa Tutu Kembong adalah tidak benar. Apalagi disampaikan bahwa
ada permohonan tua-tua adat Tutu Kembong kepada pihak Manglusi berkenan mengizinkan lokasi Batrufuk untuk dikelola oleh pihak Tutu Kembong dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja kami. Hal ini sama sekali tidak benar. Sekali lagi, hal ini sama sekali tidak benar. Perlu saudara John tahu bahwa Batrufuk itu adalah daratan. Tetapi pantai Batrufuk sampai ke laut itu adalah yang berada di Teluk Desa Tutu Kembong itu adalah Laut Nusepan. Laut Nusepan itu dia berada dari pertama pantai Dolok Malir. Dia maju ke pantai pesisir pantai Batrufuk. Dia lagi ke timur pantai Nusepan. Itu sebelah utara Teluk Desa Tutu Kembong. Lagi-lagi di tanggal 3 April 2017, benar kita lakukan mediasi orang tua dari Tutu Kembong pergi ke Manglusi untuk meminta pasir yang ada di Batu Dua. Batu Dua di sebelah itu Tanjung Nusepan. Jadi kalau Pak John bilang bahwa kita orang tua pergi untuk minta batu dan pasir di Batrufuk, itu tidak benar. Kita membenarkan itu adalah minta di Batu Dua, pasir di Batu Dua, dan kita bawa sopi sama uang 2 juta. Itu benar, saya mengakui. Yang berikut terkait dengan pengaduan, ya, Pak John mengatakan bahwa selaku kuasa hukum. Selaku kuasa hukum saya mau katakan begini, kalau Bapak John selaku kuasa hukum bagi Manglusi, ya, berita ini Bapak John sudah sampaikan di tanggal 9, ya, melalui berita online. Tetapi Bapak John tidak bisa membuktikan bahwa Bapak itu kuasa hukum dari pendamping dari Manglusi, karena tidak membuktikan bahwa tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa pemerintah desa memberikan kewenangan kepada. Awas, hati-hati dan ini jangan sampai kuasa hukum ilegal. Kalau sampai sudah dikasih naik di berita, berarti harus cantumkan tanggal berapa, bulan berapa, pemerintah tahun berapa pemerintah desa memberikan kewenangan atau kuasa kepada Bapak John Boleh. Itu benar. Yang berikut, saya cuma mau bilang Pak John sebagai kuasa hukum, ya, penasihat hukum dari Manglusi, coba lagi-lagi membaca itu dan lansir berita itu teliti, ya, teliti. Bapak lapor saya di kepala desa di Polres, lapor ke saya di Polres dengan tuduhan membuat dan menggunakan surat palsu. Bapak taruh pasal 362 Kuhap pidana. Sesungguhnya pasal 362 itu terkait pencurian Bapak John Batu Molin, sarjana hukum. Harus tahu itu bahwa 362 itu terkait pencurian. Kalau Bapak bilang bahwa terkait dan penyalahgunaan surat itu adalah pasal 263, itu saya setuju. Kok terkait kan? Bapak suruh saya pencuri Manglusi. Nah, ini yang tidak benar, yang saya harus klarifikasi. Lagi-lagi, Bapak beralasan bahwa dengan adanya Karbodong, maka terjadi perkelahian atau terjadi konflik di tanggal 26 April 2023. Ingat Pak John, Bapak ini provokator. Bapak provokator. Sebagai seorang sarjana hukum, Bapak provokator. Kejadian di tanggal 26 itu benar-benar murni terjadi pencurian di malam hari, mulai dari tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25, dan tanggal 26. Tanggal 23 itu pemuda pergi tegur baik-baik sekitar jam 9. Tanggal 24 pemuda pergi lagi baik-baik. Tanggal 25 pemuda sita perahu, sita kacamata, sita kelawai, sita teripang di dalam perahu sebagai bahan bukti.
tidak ada tindakan kekerasan. Tetapi ada lagi bahasa-bahasa yang tidak enak dari Mang Lusi, mengatakan bahwa besok ini masa lebih banyak lagi. Artinya besok di tanggal 26 malam minggu. Dan benar, besoknya masa lebih banyak. Disitulah terjadi konflik. Nah, ini murni bahwa terjadi pencurian, bukan karena terjadi itu karena bodong. Saudara John harus tahu itu. Lalu lagi-lagi penyesalan kita. Dari kejadian itu lalu telah dilakukan mediasi. Mediasi di tanggal 27. Mediasi tanggal 27 telah sepakati beberapa hal. Nah, kalau sudah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Kapolsek Nirumas, Kapolsek Tanimor Utara, dan Kapolsek Kormomoli, serta pimpinan rapatnya Pak Camat Nirumas. Sudah ada beberapa hal yang disepakati bersama. Kenapa Pak John lagi ungkit persoalan di tanggal 26? Nah, ini provokator. Saya sebagai anak negeri Tutu Kembo, saya sebagai anak negeri Mang Lusi dan Tutu Kembo, saya sangat menyesal. Seharusnya Pak John sebagai seorang sarjana hukum yang punya intelektualnya baik, Pak John harus jadi penengah, cari jalan keluar untuk menyelesaikan, menyatukan kedua desa ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena sejak dari tahun 1920 sampai tahun 2022, orang Tutu Kembong bukan meti di Teluk itu tidak pernah orang mengusik komplain. Tidak pernah orang mengusik keberatan. Kenapa tahun 2023 ini baru terjadi komplain dan keberatan? Ada apa di balik ini? Jangan mengalir di air keruh, Pak John. Ingat ini. Saya sebagai anak di rumah, sebagai orang Akilo, saya cuma ingatkan Pak John. Pak John walaupun orang Mang Lusi, tapi Pak John juga orang Tutu Kembong. Nenek Pak John itu dari Tutu Kembong. Catat itu baik-baik. Jangan lalu hadir membawa profesi Anda untuk memprovokasi dua desa ini. Seharusnya kita sebagai orang tua, sebagai orang perantau, cari jalan keluar. Orang Tutu Kembong dan orang Mang Lusi tidak ada orang lain, orang saudara semua. Dan saya sebagai masyarakat Tutu Kembong, saya memohon saja kepada masyarakat Pemdes Mang Lusi, jangan terpancing dengan keadaan Pak John Batmumoli ini. Kita semua tahu sepak terjangnya. Jangan sampai keringat yang dari masyarakat Mang Lusi itu lalu ada sesuatu di balik. Terima kasih. Jika ada kata-kata salah saya yang sangat menyinggung Pak John atau pemerintah desa, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud yang lain. Terima kasih. Lalu persoalan laporan ini seperti apa? Apakah Bapak sendiri sudah pernah diundang ya kepolisian atau seperti apa yang disampaikan oleh Pak John bahwa sudah dilaporkan dari tanggal 4 akan dipanggil? Ya, itu beritanya. Sejak dari tanggal 4 Juli, tanggal 18 Juli, itu beritanya Pak John. Itu sampai sekarang saya belum dipanggil. Tapi kalau kejadian tanggal 26 Maret terjadi perkelahian itu, saya sudah dipanggil. Dan saya sudah klarifikasi, saya sudah menjelaskan di Polres, sekaligus saya membuktikan bahwa saya membawa kart ini sebagai acuan. Dan saya mengatakan bahwa Teluk itu adalah kami punya, Tutu Kembong punya, dan saya buktikan dengan kart. Dan karena Pak John lapor sendiri untuk panggilan dari Kembong. untuk Pak John panggil lapor di tanggal itu coba di tanggal berapa? 4. Tanggal 4 Juni ya? Nah, tanggal 4 Juni sampai saat ini saya belum dipanggil. Iya. Berarti menurut Pak mantan Kades, apakah Pak John menyampaikan ke kita itu kita bohong atau laporannya hanya dibuat-buat? Ya, ini laporannya hanya dibuat-buat. Tadi saya bilang, ini sengaja untuk memprovokasi, memanas-manasi karena ada maksud sesuatu di balik ini, di balik semua ini. Baik, Pak Kades. Ini di sini ada yang disampaikan juga oleh Pak pengacara bahwa kart bodong yang dibagikan oleh Bapak selaku kepala desa itu dibuat pada tahun 1920. Ya. Nah, masih dalam pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Kenapa sampai kart itu masih dipergunakan sampai sekarang? Ya, karena Bapak harus tahu
semua kar yang ada di Tanimbar ini, Raad van Hoven dan Kromen, semua keputusan itu masih mengacu kepada keputusan di Belanda. Karena hukum kita ini hukum positif berasal dari Belanda. Kalau sudah ada undang-undang yang baru untuk membatalkan keputusan Kromen dan Raad van Hoven, mungkin ini juga kita batalkan. Apa benar bahwa kar bodong itu dilegalisir pada tahun 2001 di Pengadilan Negeri Tuang? Ya, itu kalau terkait legalisir, saya tidak tahu legalisirnya. Legalisir itu dipegang di tangan Bapak Daud dan Dirwalu dari Manusi. Ketika dimediasi di tanggal 15 Maret 2017, itu Bapak Daud yang pegang legalisir itu. Maka Bapak Saudara John Batimoli sebagai pendamping hukum Manusi tanya saja kepada Bapak Daud, dapatnya dari mana? Dapat kari itu dari mana? Seakan-akan menuduh bahwa saya sama kakak saya itu yang membuat kar bodong ini. Maka saya mau lapor di polisi, pertanyakan dia, kar bodong ini sejak kapan kami buat? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Saya dengan kakak saya yang buat. Bisa buktikan atau tidak? Kalau tidak buktikan, saya akan proses hukum juga. Lapor balik. Karena Pak John telah menyerang hak kami. Nama lengkap apa, Sob? Ya, Nama lengkap. nama lengkap saya Isboset Venin Lambert, mantan kepala desa Tutuk Kembong. Oke, terima kasih Pak atas kunjungan ke kantor Tanjung. Jadi, Bapak mantan betul.